Shalom semua, apa kabar siang ini? Dahsyat luar biasa. Kuasa Tuhan terus menyertai kita, Roh Kudus terus berperan aktif, bekerja dan meyakinkan setiap kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, selalu berkarya secara nyata menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Dan hari ini, siang ini kita kembali lagi oleh anugerahnya kita boleh disempatkan lagi ada di dalam kasih dan kuasanya, menikmati kebaikannya, dan terus mari kita rasakan cintanya ya, yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup kita, dan mempercaya kita semua pasti mengalami kebaikan Tuhan. Mari nyanyi bersama-sama pujian ini dan kita bersama-sama menyatakan bahwa hanya Dialah, hanya Dia satu-satunya. Hanya Dialah Tuhan yang bertata di atas semesta. Segala ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Segala ciptaan angkat pujian, hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Segala ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah, hanya Dialah, hanya Dialah Tuhan. Hanya
sama seperti Engkau. Kau segalanya bagi kami. Tidak ada pribadi yang dapat melebihi Engkau Tuhan. Ini hidup kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau senantiasa. Sebab hanya di dalam Engkau ada kepastian. Oh Holy Spirit, you are welcome, Holy Spirit. Oh dialabara laba shikara labara laba sandara laba se. Oh rata shikiri alabara laba sandara labara laba se. Hirabara labara laba sandara labara laba se. Kudus berkaryalah di tempat ini. Terus singkapkan kebenaran-Mu. Bukakan kebenaran bagi kami. Download bagi kami semuanya, Roh Kudus. Biar kami makin dibangun. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Alami kemajuan di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan tercurah di tempat ini bagi kami. Bagi seluruh keluarga rohani yang sementara live. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir tercurah bagi kami semua. Sehingga kebenaran siang ini, doa kami serentak siang ini, sharing firman dan doa-doa yang kami naikkan, deklarasi firman, kami percaya hidup kami tak akan sama. Kami makin alami kemajuan di dalam Engkau. Kami makin bertumbuh menjadi pasukan-pasukannya Tuhan, menjadi tentara Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja di sini bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Hati kami sudah siap untuk dengar firman. Kami deal dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Amin. Halo semua. Ya, siang ini kita percaya kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kita alami dalam hidup kita. Sebelum kita
mendengar firman. Satu lagu mau nyanyikan buat kita, ya. Lagu lama Tuhan kasih pada saya ketika waktu itu lagu ini masih saya belum menikah, masih muda. Jadi ketika berjuang untuk pekerjaan Tuhan, saya tahu bahwa kemampuan saya tidak bisa. Tetapi saudara, ketika saya terus melihat Tuhan, saya berfokus memandang Tuhan, maka segala kebutuhan saya, sementara saudara waktu itu kebutuhan pelayanan begitu luar biasa, walaupun masih persekutuan. Ibu Maya, Dotulong, mereka adalah anggota persekutuan, jadi mereka tahu persis. Waktu itu saudara, saya sempat tidak sanggup lagi untuk bayar rumah kos karena tidak ada sponsor. Waktu itu masih Yayasan Victory, Persekutuan Doa Victory. Dan saudara, saya merasa tidak sanggup dan saya ingin kembali ke Manado. Lagu ini datang saudara, ketika saya menyembah, saya ambil waktu, ambil puasa, ya, lagu ini Tuhan berikan pada saya. Jadi seperti ini saudara, sebelum kita mendengar firman. Allahku, kekuatanku, perlindunganku. Yang sudah tahu kita nyanyi sama-sama ya, walaupun di rumah saudara sementara live. Allahku, kekuatanku, perlindunganku. Allahku, penolongku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu. Allahku, kekuatanku, perlindunganku. Allahku, penolongku, keselamatanku. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Demikian saudara. Luar biasa, tetap bersemangat, tetap bergairah. Amin. Mempercaya kita semua terus tersedia, dan melalui ketersediaan kita, kita terus mengalami kemajuan. Amin. Sebentar, Mang, periksa dulu. Okay, ready. Ya. Ya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita, amin. Luar biasa. Ya, mari kita terus set hidup kita dari hari ke hari. Ya, ketersediaan saudara sangat-sangat menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Amin. Ketersediaan saudara untuk menerima suplai firman itu amat sangat penting. Semakin saudara tersedia menerima firman, semakin saudara
mengalami di mana ada satu kehidupan yang terus bertumbuh. Ada sebuah kemajuan yang saudara alami dan saudara rasakan. Itu sebabnya tetaplah bertumbuh dan alami kemajuan ya secara rohani. Hari ini mau bicara tentang tetaplah alami kemajuan ya. Tetaplah dan pastikan alami kemajuan rohani. Ya, kata tetap artinya terus menerus. Saudara tidak boleh terhenti, saudara tidak boleh stagnan. Terus menerus secara kontinu. Dan saudara memastikan engkau mendapatkan, engkau mengalami, engkau melihat ada kemajuan. Tetaplah dan pastikan engkau alami kemajuan. Amin, saudara. Mempercaya dari waktu ke waktu Tuhan akan terus membawa setiap pribadi sesuai dengan ketersediaan hati saudara, sesuai dengan keterhubungan hati saudara. Itu sebabnya saudara begini, dalam kehidupan kekristenan saudara, dalam kehidupan kekristenan kita tidak pernah berjalan di tempat. Ingat itu, tidak pernah berjalan di tempat ya, atau kita bergerak maju. Artinya saudara, dalam proses kehidupan berjalan kita tidak pernah berjalan di tempat, atau bahkan kita berjalan maju atau mundur perlahan-lahan. Artinya saudara, kita harus memilih. Kita tidak boleh hanya sekedar biasa menjadi biasa-biasa. Mari kita terus beranjak saudara. Kita harus terus memastikan di dalam kurun waktu, kalau kita hitung kita bertobat sejak kapan kita bertobat sampai pada hari ini, saudara, tentu akan menjadi satu evaluasi yang sangat penting untuk setiap pribadi. Karena kenapa? Umur dari pertobatan kita menjadi sebuah ukuran bahwa kurun waktu itu seharusnya kita sudah menghasilkan kehidupan yang bukan lagi lambat, bukan lagi berjalan di tempat, mundur bahkan mengalami kehidupan yang mengalami kemerosotan. Tetapi sebaliknya saudara, kita mengalami kemajuan. Kita mengalami kemajuan, kita beranjak. Ya, semua kita, ya, seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus memastikan kita mengalami di mana dari hari ke hari terus alami kemajuan. Karena ketika kita alami kemajuan, artinya kekristenan kita memiliki kualitas yang berbeda, memiliki satu kehidupan kekristenan menjadi kesaksian, menjadi berkat, menginspirasi orang lain. Karena itu saudara, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan orang Kristen yang tidak, orang percaya yang tidak mengalami kemajuan, saudara perhatikan, secara rohani mereka menjadi sasaran empuk dari si jahat. Mereka menjadi sasaran empuk dari pekerjaan iblis. Ya, mereka menjadi sasaran empuk dari hal-hal yang duniawi. Mereka terus melakoni kehidupan duniawi, sifat-sifat duniawi, yang serangan daripada kuasa iblis, ya, melalui hal-hal yang duniawi. Karena tidak ada kehidupan yang mengalami kemajuan rohani. Mereka masuk gereja, keluar gereja, biasa-biasa saja. Dan saudara, ini menjadi incaran daripada musuh. Musuh berusaha untuk menghancurkan perjalanan hidup kita, menghentikan perjalanan hidup kita, menghancurkan kehidupan kekristenan kita, keluarga-keluarga Kristen, sehingga menghancurkan kehidupan anak-anak muda, sehingga mereka kehilangan destiny, mereka kehilangan tujuan, dan mereka menjadi sasaran empuk daripada iblis. Mereka menjadi alat. Itu sebabnya saudara, mari bersama-sama siang hari ini kita belajar tetaplah dan pastikan alami kemajuan. Ya, tetaplah bertumbuh dan pastikan alami kemajuan. Amin, saudara. Kita lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya kita tidak akan mungkin menjadi orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja. Saudara, lelah, capek, jenuh kalau kita hanya menjadi Kristen yang biasa-biasa. Ingat, kita tidak cuma menjadi penghuni gereja yang setia. Ingat, kita tidak cuma menjadi orang-orang yang sekedar penikmat-penikmat firman, tetapi tidak alami sebuah kepertumbuhan, tidak alami sebuah kemajuan. Terus berputar mengerjakan
agamawi, tanpa ada sebuah kehidupan yang alami, restorasi, memunculkan kehidupan yang berbeda. Nah, itu sebabnya saudara, perlunya kemajuan. Mari kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita baca sama-sama dari Kolose pasal 2. Kita baca Kolose pasal 2, ya. Kolose pasal 2, kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, kalau sudah mendapat, nanti kita terus akan ikuti ayat ini sampai selesai. Tapi kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapat, Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu. Sebentar saudara. Ya, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat 2, saudara perhatikan, kita mulai perhatikan di ayat 2. Sebentar saudara, minum. Perhatikan ayat 2, dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebentar saudara. Ya, ayat 3 saudara, coba kita lihat. Ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengertian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ayat 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan iman Kristus. Ayat 6 dan ayat 7 dikatakan, perikopnya di situ, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke. Kita lihat bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Saudara, iblis gemar memperdaya orang percaya. Kalau kita baca, ia ingin menyesatkan orang-orang. Karena itu kita perlu alami kemajuan. Untuk kita saudara bisa mengalami kemajuan, kita harus bertumbuh. Kita harus menerima firman sebagai suplai penting. Sebagai orang yang percaya, kita sadar bahwa tanpa material ini, tanpa firman, kita tidak akan bisa hidup menjadi orang percaya yang berkemenangan. Karena firman adalah material penting untuk membangun hidup kita, untuk membawa kita terus bertumbuh, terpola dari hari ke hari. Kita tidak lagi dengan hidup dengan tabiat dosa, dengan kedagingan. Kemarin kita sudah bicara, pilihlah hidup oleh roh bukan oleh daging. Tetapi kita hidup di dalam kepenuhan Kristus dan terus bertumbuh dari hari ke hari. Sehingga saudara, hidup kita tidak mudah disesatkan, hidup kita tidak mudah diselewengkan, tidak mudah iblis memperdaya kita, ya. Karena dia akan menggunakan berbagai hal-hal yang indah, glamor bagi dunia, enak, dinikmati, dipandang mata, dijalani, dilakoni sebagai sebuah kehidupan yang kebanyakan orang menjalaninya. Tetapi saudara, jika engkau dan saya memutuskan hidup di dalam roh, maka perhatikan, hari ke hari akan terus mengalami di mana Roh Kudus akan menolong kita
kita, Dia adalah pelatih kita. Kita akan dilatih terus bertumbuh dalam kebenaran. Kita akan dilatih dalam kepekaan. Sehingga saudara, secara rohani kita akan terus bertumbuh dalam pengetahuan dan kebenaran yang akan membawa kita, dapat menolong kita melalui kebenaran ini menjadi prinsip-prinsip penting. Sehingga apapun yang datang coba memperdaya kita, kita tidak mudah terpedaya, kita tidak mudah terpengaruh, kita tidak mudah terselewengkan di dalam proses perjalanan kehidupan rohani kita. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, Paulus di sini berbicara, ya, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 2, saudara, ayat yang tadi pertama sampai ayat 7 kita sudah baca. Kita lihat Paulus berkata di sini mulai dari ayat 5, saudara. Ciri-ciri kemajuan rohani maksudnya, saudara. Ciri-ciri kemajuan rohani. Apa yang menjadi ciri-cirinya? Saudara coba lihat. Perhatikan dalam upaya di mana menekankan nasihat-nasihat ini, saudara. Perhatikan di ayat 5 Paulus, saudara, Paulus menggunakan yang gamblang untuk menggambarkan sebuah kemajuan rohani. Jadi ketika saudara engkau mengalami kemajuan, engkau digambarkan seperti, ya, karena kemajuan itu akan terekspresi, akan termanifestasi dalam hidupmu. Jadi kita tidak cuma bicara kemajuan, tetapi kita mengalami sebuah kebangunan. Kita mengalami hidup kita berbeda, pola pikir kita terus di-set dari hari ke hari dalam kebenaran. Jadi tidak kemajuan secara fisik, ya, tetapi kemajuan secara rohani. Itu sebabnya Paulus coba menunjukkan ciri-ciri kemajuan itu dengan menunjukkan sebuah gambaran. Misalnya contoh, saudara. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang kelima. Kolose pasal 2, saudara. Kita lihat, ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan Kristus. Saudara perhatikan baik-baik. Kata tertib dan keteguhan adalah istilah militer. Jadi kata tertib dan keteguhan ini bicara tentang, Paulus menggambarkan di sini, digambarkan suatu pasukan yang teguh bersatu dalam menghadapi musuh. Tertib menggambarkan susunan pasukan dalam barisan yang dimana setiap prajurit berdiri dengan tepat di tempat. Ya, jadi saudara, nomor satu, ciri pertama Paulus gambarkan di sini kemajuan adalah tentara. Ingat baik-baik. Jadi tentara di sini Paulus menggambarkan kata tertib. Perhatikan ayat 5. Di sini dikatakan kata tertib, kamu dan di sini katakan dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi saudara, kata tertib menggambarkan susunan pasukan dalam barisan. Jadi kita sebagai orang percaya, jika kita benar-benar terus alami kemajuan, hidup kita makin tertib. Sehingga digambarkan dalam seperti dalam pasukan tentara, kita memiliki kehidupan yang tertib, ada di dalam barisan, tidak keluar dari barisan, tapi terus mendengarkan komando dari sang pemimpin, mendengarkan arahan dari sang pemimpin. Untuk apa? Misalnya, kalau kita dalam barisan tentara, ketika kita mendengarkan arahan dari komandan, maka kepala pasukan akan berkata, untuk mengistirahatkan barisan, dia akan berkata, istirahat di tempat, gerak, gitu. Jadi saudara, ada komando secara militer untuk memastikan kita semua tertib, bisa mendengar apa yang sedang diarahkan oleh komando, oleh komandan. Amin, saudara. Dan karena jika tidak, mereka tidak berperang, tidak akan bisa bertugas dengan baik, menyenangkan komandannya, karena mereka akan berjalan tanpa arahan. Dan kita belajar di sini, ketika kita kehilangan arahan, artinya
artinya kita kehilangan destiny. Karena itu kita di sini memiliki statement di sini bersama-sama di sini kita bersama-sama memiliki statement one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Jadi tujuan Tuhan untuk kita sama-sama di sini kita perlu itu menjadi tujuan kita bersama, bukan tujuan masing-masing. Saya ke gereja, ada di gereja hanya sekedar belajar hebat sendiri, luar biasa dapat pujian sendiri, tetapi kita memiliki tujuan yang sama, agenda yang sama, satu hati, satu roh, kita bergerak bersama-sama dalam satu komando. Perhatikan baik-baik. Karena itu ciri pertama kita digambarkan. Paulus berkata di dalam ayat 5 Kolose pasal 2, ini dicirikan seperti tentara. Ingat, tentara tidak memusingkan dirinya. Di dalam bagian yang lain dikatakan seorang prajurit, saudara, tidak akan memusingkan dirinya sendiri, tetapi dia menyenangkan komandannya. Sebentar saudara ya. Dikatakan di sini hidupmu sukacita. Sorry Muhammad. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat. Kata Paulus, aku melihat bisa melihat hasil dari kehidupan mereka yang dibangun di dalam Kristus. Dikatakan tetapi dengan kamu dalam roh, walaupun Paulus tidak secara jasmani, secara tubuh badani bersama-sama dengan mereka, tapi dia bisa melihat, dia bisa merasakan di dalam roh. Dikatakan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara perhatikan, jadi sekali lagi mengulangi di sini, kata-kata tertib dan keteguhan adalah istilah militer. Kata-kata ini digambarkan suatu pasukan yang teguh bersatu dalam menghadapi musuh. Tertib menggambarkan susunan pasukan dalam barisan, di mana setiap prajurit berdiri dengan tepat, berdiri dengan tegak. Ketika komando berkata diberikan kepada mereka istirahat di tempat, maju jalan, pasti mereka akan mendengarkan arahan. Katakan amin. Ya, di mana setiap prajurit, saudara, akan mendengarkan dapat menjadi jenderal, ya. Dan saudara, setiap jenderal, setiap orang yang tidak masuk dalam peperangan, artinya setiap prajurit tidak akan bisa mereka berperang sendiri. Jadi satu pasukan yang sudah disiapkan, karena mereka tidak boleh sendiri-sendiri. Seperti itu juga kehidupan. Tidak lagi berjalan dalam agenda kita sendiri. Gereja tidak lagi diset masing-masing orang. Yang penting dia setia, yang penting dia sudah bertemu Tuhan. Kalau dia diberkati sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Mengejar agenda pribadi, mengejar hanya berkat pribadi. Saudara, oh tidak, untuk kita di sini kita diset bersama-sama. Kita adalah tentara yang dibangun oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan yang sudah membangun kita, Tuhan yang ada di dalam kita, bergerak di dalam kita. Kita mampu memanifestasikan pribadi Tuhan itu, bahwa sebagai tentara mampu berperang dan berkemenangan. Katakan amin. Alkitab di sini, saudara, Paulus dengan jelas mengatakan di sini, saudara, keteguhan menggambarkan para prajurit dalam formasi perang. Jadi mereka teguh, mereka sudah untuk tidak boleh menyerah, untuk tidak boleh mudah tawar, untuk tidak boleh mudah pasrah. Tetapi saudara, mereka akan berperang mati-matian, habis-habisan, gila-gila, sampai titik darah penghabisan untuk membela negara. Itu sudah sumpah mereka. Dan untuk kita juga di sini, kita terus diset dari hari ke hari, kita terus dilatih. Kita adalah satu pasukan Tuhan yang sedang Tuhan bangun. Sebab Tuhan merindukan ada generasi yang bangkit di dalam roh, yang tidak lagi hidup kedagingan, tetapi hidup oleh roh. Karena roh akan membedakan. Firman Tuhan berkata, ketika kita makin taat,
setia di dalam Dia, akan ada perbedaan. Tuhan bicara kepada orang Israel, aku membedakan umatku Israel, sehingga bangsa-bangsa lain melihat bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa saudara, kita di sini secara bersama terus dibangun, diberi minum dari roh yang sama, diberi makan dari roh yang sama, firman yang sama. Dan saudara, untuk supaya kita makin bertumbuh dari hari ke hari, itu sebabnya pastikan kita dibangun mental tentara. Tentara tidak boleh berkata begini, saya pergi, kalau hujan saya tidak mau pergi, mudah-mudahan begini dan begitu. Semua kata-kata yang selalu tergantung dengan keadaan. Kalau engkau tentara, engkau sudah disumpah, mati hidup itu tanggungan negara. Kita juga di dalam Tuhan, mati hidup ada di tangan Tuhan. Maka kita tidak takutlah kepada si pemilik hidup, yaitu Yesus. Karena ketika engkau menghormati Dia, siapakah, kata Roma, kitab Roma di sana dikatakan, Paulus berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Allah ada di pihak kita, maka hidup kita diamankan oleh Tuhan. Firman yang engkau dan saya taati, itu yang akan melindungimu dan melindungiku, karena kita dibedakan dari yang lain. Kita tidak bermain-main, kita terus membangun hidup kita. Itu sebabnya kita dibangun dalam mental tentara. Tentara kerajaan Allah. Tidak boleh cengeng. Kita bukan lagi princess, kita bukan lagi orang yang mengeluh ini dan itu. Tapi kemajuan harus terus makin menjadi nyata, karena kita bertumbuh, ada firman. Maka pasti otomatis kalau kita bertumbuh, maka pasti ada kemajuan. Jangan kata-katamu terus seperti itu setiap hari. Lihat matahari, lihat hujan, saudara, ya. Selalu kita menjadi orang yang bukan jenteng, saudara. Kita sebagai prajurit tentunya harus selalu siap berjalan, siap bergerak. Bukan kalau hujan, mudah-mudahan jangan begitu, saudara. Amin. Kalau engkau sudah dapat komando perintah, jalan, bergerak cepat. Katakan amin. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara perhatikan. Saudara, semua bagus ya. Sebentar, periksa dulu. Roh Kudus tolong. Ya. Semoga tidak ada gangguan, saudara, ya. Oke, kita lihat yang berikut, saudara. Jadi saudara, disiplin, tertib, ada di dalam barisan, mendengar komando. Jadi tidak bertindak sendiri, suka-suka kita, tidak, saudara. Tapi kita ada di dalam komando. Amin. Kenapa, saudara? Keteguhan di sini menggambarkan para prajurit yang saudara dalam formasi perang menjadi garis depan yang kokoh. Dengar baik-baik, menjadi garis depan, orang yang diandalkan, orang yang dibanggakan, orang kepercayaan, ya, bukan orang sembarang, orang tepat, orang strategis, ya. Sehingga apa, saudara? Menjadi garis depan yang kokoh. Orang yang, saudara, orang Kristen harus membuat kemajuan. Dalam apa? Kita harus ada disiplin dan ketaatan. Disiplin, perhatikan. Sebagai orang percaya dari hari ke hari, ingat, kita terus diset, kita terus dibangun, dipolakan. Supaya apa? Yang dilihat adalah kedisiplinan hidup. Bukan liar, bukan ceroboh, bukan suka-suka kita. Tapi ada kedisiplinan, ada ketaatan. Taat di dalam agenda rumah, taat di dalam apa yang diajarkan, disampaikan di dalam rumah. Ada ketaatan. Karena kita tidak akan bisa mungkin menjadi representasi kalau kita tidak taat. Firman berbicara, firman mengajar kita supaya hidup kita makin taat. Katakan amin. Seperti para prajurit,
mereka taat, dengarkan pemimpin. Kalau mereka tidak taat, mereka bisa dipecat. Kalau mereka melanggar, mereka bisa dikeluarkan dari kemiliteran. Mereka bisa dikeluarkan, saudara, dipecat kalau mereka buat pelanggaran. Nah, itu sebabnya, saudara, mereka begitu terlatih. Dan saya dan saudara juga harus hari-hari makin terlatih. Amin. Itu sebabnya Paulus ini menggambarkan tentara, saudara. Mental tentara. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Kita bisa lihat ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6, dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan amin. Hendaklah hidup kita tetap di dalam Kristus. Mari, saudara, kita perhatikan bersama. Kehidupan Kristus, saudara, dibandingkan sebagai suatu ziarah. Dan ya, umat percaya sebagai orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah menerima Tuhan, orang-orang yang dari hari ke hari terus dibangun, harus belajar menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak lagi menjalani hidup suka-suka kita, tetapi kehendak Allah, agenda Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, saudara, saya percaya Tuhan pasti akan menuntun kita, memimpin kita dari waktu ke waktu. Roh Kudus akan membantu kita, ya. Karena itu, saudara, kita harus terus tersedia dari hari ke hari. Amin. Sebagai prajurit. Kita lihat di 2 Timotius, saudara. 2 Timotius, saudara. Kita lihat di situ dengan jelas, saudara. Panggilan untuk ikut menderita. Kita baca 2 Timotius pasal 2, saudara. Kita lihat di situ. Kita baca mulai dari ayat 1. Sebab itu, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Perhatikan ayat 2. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ini Paulus begitu luar biasa memberikan nasihat ini kepada Timotius, anak didiknya, anak rohaninya. Ayat 3. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Perhatikan baik-baik. Kenapa Paulus memberikan bukti dari sebuah kemajuan? Ciri pertama, orang yang mengalami kemajuan, bertumbuh dan alami kemajuan di dalam Kristus adalah nomor 1, memiliki karakter dia dengan jelas, yaitu sebagai seorang tentara. Amin. Jadi dikatakan di ayat 4, seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bicara apa itu? Bicara tentang kehidupan kita, penghidupannya setiap hari. Karena Tuhan sudah menjamin, artinya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Kita tidak perlu dengan kekuatan kita, seperti Mam bilang kemarin, kita kedagingan sampai kita mati batu, bekerja dengan membanting tulang. Tidak lagi, saudara, engkau bukan lagi membanting tulang, tapi engkau bekerja di dalam anugerah. Anugerah Tuhan mampukan engkau, sehingga kemampuan yang ada pada engkau itu Tuhan tambahkan kemampuan daripadanya sebagai sebuah bentuk dari anugerahnya pada kita, sehingga saudara, kita yang tadinya tidak bisa, tidak sanggup menjadi sanggup. Katakan amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ayat 5, saudara, perhatikan. Ayat 5, saudara, diperhatikan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, perhatikan. Ini amat sangat penting bagi kita untuk kita renungkan. Kenapa diibaratkan seperti seorang, tadi dikatakan seorang pesiara.
Saudara, karena di ayat 6 tadi di Kolose, saudara, kita kembali ya di Kolose tadi, kehidupan Kristen dibandingkan sebagai suatu siarah. Kita ada di dalam dunia ini sebagai orang percaya, kita harus terus belajar menjalani kehidupan bukan lagi menjalani oleh kehendak, tetapi kehendak Allah. Tujuan Allah menjadi prioritas. Amin, saudara. Dan saudara, dengan kita hidup dalam kehendak Allah, di sini Paulus mendorong setiap orang percaya untuk apa, saudara? Hidup layak di hadapan Allah. Kita di sini terus dipolakan. Apa, saudara, tujuannya? Bapa, untuk memperkenan hati Tuhan. Kita terus membangun kecenderungan kita memperkenan hati Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi berkenan kepada Dia. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita terus memperkenan hati Tuhan. Tuhan makin disenangkan, Tuhan makin dimuliakan lewat kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat sebentar, saudara, kita lihat di dalam ya kitab Kolose pasal 1 ayat 10, saudara. Dan di situ dikatakan kembali, Paulus menggunakan gambaran ini, saudara. Coba kita lihat sebentar. Kita tandai. Kita tandai 2 Timotius pasal 2. Ayatnya yang keberapa tadi? Ayat yang kelima, 4-5. Kita balik di Kolose sebentar, kita lihat di Kolose. Waduh, waktu sudah mau habis. Haleluya, Tuhan tolong kami. Oke, kita lihat di kitab Kolose. Kolose pasal 1. Ya. Ayat 10 dikatakan begini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Perhatikan Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jelas ini? Kolose pasal 1 ayat 10 begitu jelas sekali. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus memperkenan hati Tuhan, sehingga kehidupan kita dari hari ke hari makin memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kita memperkenan hati Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita dari hari ke hari kita makin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah itu sendiri. Amin. Saudara, dikatakan di sini, coba kita loncat di pasal 3. Saudara, kita lihat pasal 3 ayat yang ke-7. Itu di situ perikopnya, Kolose 3 ayat 7, saudara. Perikopnya di situ kemarin Mam sudah baca, manusia baru. Ayat 7, kita baca ayat 5 dulu sampai ayat 7. Dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kemarin Mam sudah baca ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Katakan amin. Ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Perhatikan kalimat ini, pasal 3 Kolose. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Katakan amin. Saya percaya, saudara, dari hari ke hari kita terus alami kemajuan, kita terus alami peningkatan. Kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Hidup oleh roh yang membuat kita berbeda, membuat kita mampu dan sanggup dari hari ke hari. Di pasal 4, di Kolose pasal 4 ayat 5 dikatakan begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Katakan amin. Orang luar sedang melihat kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup sungguh-sungguh
penuh menunjukkan buah, hidup penuh hikmat, hidup penuh dengan kebijaksanaan. Hikmat daripada Tuhan akan menunjukkan perbedaan terhadap orang yang di luar yang menyaksikan hidup kita. Ingat apa yang Imam sampaikan, kitab Roma pasal 8 dan 19. Dan pergunakan waktu yang ada. Jangan waktu-waktu kita terbuang begitu saja, tetapi pergunakan waktumu dengan baik. Baca firman, berdoa, renungkan firman, bagi kesaksian kepada orang. Bukan cuma waktu habis sini sana jalan, tidak ada tujuan, hanya menyenangkan daging. Oh, itu kita sudah tanggalkan dengan segala yang lama tadi. Di pasal 3 tadi saudara, kita sudah meninggalkan itu dan membiarkan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ayo set hidup kita, set seluruh perjalanan hidup rohani kita. Hal-hal yang tidak berguna segera abaikan, segera delay dari hidup kita, segera delay, hapus segera. Saudara harus terus abaikan dan pastikan hidupmu makin akurat di dalam Dia. Katakan amin. Ya saudara, di surat Efesus ini, surat Kolose ini saudara, sangat berhubungan dengan surat Efesus ya. Itu sebabnya saudara, pastikan kita terus belajar. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengalami di mana kebenaran ini terus mindset seluruh hidup kita ya. Dan saya percaya ya, di Efesus di sini saudara, surat Efesus, coba kita lihat sebentar. Efesus pasal 2. Kita lihat Efesus pasal 2, perhatikan. Semuanya adalah kasih karunia berikutnya. Efesus pasal 2 dikatakan di situ. Efesus 2 ayat 2. Ya, ayat 1 dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Artinya saudara, kalau hidup kita dulu, kita sudah mati. Mari kita terus berfokus. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Alkitab berkata, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, perhatikan baik, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan amin. Di ayat yang ke-10 saudara perhatikan. Ayat ke-10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan saudara, inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup di dalamnya. Kita tidak hidup lagi oleh kehendak kita, tapi hidup oleh kekuatan kehendak Allah. Kehendak Allah yang menggerakkan kita. Ketika kita melakukan ini, ada kehendak kita untuk kita mencoba untuk tidak mau, tetapi tidak bisa, karena kita dikendalikan. Itu tadi, sang prajurit, kita mau menyenangkan komandannya. Kita tidak peduli keadaan apapun, bahkan mungkin kepentingan saudara sekalipun, engkau bisa tinggalkan dulu untuk mengikuti apa yang sedang diarahkan pada kita. Maksudnya disampaikan kepada kita. Saking begitu penuh dengan pengabdian kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya mari saudara, saya berdoa kita semua, kita harus menjalani hidup kita di dalam Kristus dengan cara yang sama seperti ketika kita sudah menerima Dia. Jangan biarkan hidupmu terus ada di dalam kedagingan. Maka saudara, kita tidak akan bisa menjadi representasi. Tapi kebenaran-kebenaran firman yang sudah menjadi prinsip, menjadi dasar keyakinan yang kuat, itulah yang akan menolong kita dari hari ke hari. Sehingga saudara, membuat saudara melakukan segala sesuatu bukan oleh kekuatan kita, tapi kita menyadari sungguh karena kekuatan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saudara, Paulus mengibaratkan di sini ciri-ciri kemajuan yang dialami adalah seperti pohon. Ayat 7 saudara, bagian A di Kolose tadi. Kita kembali ke kitab Kolose tadi. Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia
dan dibangun di atas Dia. Saudara, kita diibaratkan pohon yang harus terus berakar di dalam Dia. Akarnya berurat akar, melingkar di dalam. Saudara, jika ini saudara diibaratkan hidup kita seperti pohon berakar adalah istilah pertanian. Pola kata kerja yang dimaksud dengan berakar di sini bahwa saudara bahasa Yunaninya bermakna artinya berakar sekali untuk selamanya. Jadi tidak nanti berakar 2 kali, 3 kali, tidak ada. Berakar sekali di dalam Kristus dan untuk selama-lamanya. Ini tidak boleh menjadi tanaman yang muda, ya kering, menjadi tercabut, ya ya banyak hal mati oleh karena tidak berakar ke dalam. Tapi saudara berakar kuat, ya tidak akan mungkin tumbang. Berakar kuat tidak akan mungkin terpengaruh oleh karena rupa-rupa angin pengajaran. Bicara firman tapi tidak ada buah, ini tidak sesuai saudara. Tapi saudara, Alkitab berkata Efesus 4 ayat 14, kita bukan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia. Kita juga bukan tanaman cangkokan saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang ditanam. Sekali berakar di dalam Yesus, kita harus terus bertumbuh. Katakan amin. Karena kita berakar, tanah menjadi unsur penting untuk membuat kehidupan kita terus berakar, bertumbuh kuat. Tanah ini bicara tentang bagaimana akar-akar ini akan merambat. Diibaratkan saudara, merambat dan membuat kokoh pohon itu. Nah, itu sebabnya saudara, kita percaya bahwa sekali kita berakar oleh iman kepada Kristus, jangan terpengaruh, jangan mudah termakan oleh apapun tawaran-tawaran dunia. Ya saudara, pohon tidak dapat bertumbuh ya tanpa dia tertanam. Ya, pohon tidak dapat bertumbuh tanpa dia tertanam dan berakar. Itu sebabnya saudara, akar di sini berbicara memberikan kekuatan, ketahanan, kemantapan, kekokohan, keteguhan. Kita harus berakar kuat di dalam Dia. Kalau kita dibangun dalam pengajaran yang mengubah hidupmu, membawa hidupmu makin berbeda, artinya engkau sedang berjalan di dalam terus memastikan bahwa engkau menghasilkan buah. Dari buah itu engkau alami pertumbuhan, alami kemajuan, dinikmati oleh orang lain. Kemajuanmu dapat dibaca, dapat dilihat, dan membawa orang-orang mengalami Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa saudara, kita semua dari hari ke hari. Paulus kan minta maaf, harus selesaikan ini, minta waktunya ya mungkin lebih dari 1 jam. Ya, saudara, yang kedua, perhatikan. Ini menjadi satu kekuatan yang saya benar-benar fokus bahwa kemajuan harus saudara menjadi tujuan saudara. Harus alami kemajuan, harus terus alami peningkatan. Yang keempat, saudara perhatikan ciri-ciri kemajuan yang Paulus kemukakan di sini. Yang keempat adalah bangunan saudara. Yang ke ayat 7 bagian B dikatakan begini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Artinya saudara, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan. Perhatikan saudara, dikatakan di sini dibangun adalah istilah arsitektur. Jadi dibangun adalah istilah arsitektur. Bila kita mempercayai Kristus untuk menyelamatkan kita, kita dibangun, dipolakan dengan benar dari hari ke hari, maka kita diletakkan di atas dasar yang teguh, yaitu Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Sejak itu saudara, kita terus bertumbuh, kita terus dipolakan dengan benar dari hari ke hari. Amin saudara. Sehingga kehidupan kita saudara, kita bertumbuh dalam kasih karunia. Membangun di sini artinya saudara, kita terus diperbaiki, kita diset begitu rupa, dibangun secara rohani. Bahkan ditemukan dalam surat Paulus saudara, kalau kita lihat surat Paulus yang lain, membuat sebuah kemajuan rohani berarti tetap menjadi bagian dari bait Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, Paulus menjelaskan di sini adalah
kemajuan di sini adalah satu kesatuan, satu bagian di mana kita menjadi bagian dari bait Allah. Kita menjadi bagian dari satu kumpulan keluarga rohani di mana kita dapat memberi dampak, memberi impak, menjadi satu bagian di dalam bait Allah. Kita berfungsi untuk apa? Kemuliaan namanya. Kita membawa mandat kerajaan. Itu sebabnya Paulus berkata, kita harus dibangun. Dia tidak cuma mengajarkan dasar Yesus Kristus, tapi juga mempolakan kehidupan Kristus itu dalam hidup jemaat. Amin, saudara. Nah, karena itu saudara, mari dari hari ke hari kita terus melihat ini sebagai satu dorongan bagi kita. Bukan lagi sekedar dorongan memilih iya atau tidak, tetapi ini kita harus alami kemajuan. Alami kemajuan untuk terus bertumbuh. Ya, yang kelima saudara, kita diibaratkan seperti ciri yang kelima yang Paulus berikan adalah seperti sekolah. Firman Allah lah yang membangun dan menguatkan orang Kristen. Ketika kita ada di sekolah Tuhan, saudara, saya percaya bukan kita masuk di sekolah sekuler, tetapi sekolah Tuhan itu 1x24 jam. Sekolah Tuhan itu mengajarkan kita tentang kehidupan. Ingat baik-baik, engkau di tempat pekerjaan, engkau di rumah, di mana saja engkau sedang menjalani kehidupan, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dilihat istri atau tidak dilihat istri, atau sebaliknya suami dilihat orang tua atau tidak dilihat orang tua, hidup kita 1x24 jam adalah sekolah di mana secara ilahi Tuhan terus memperhatikan hidup kita. Kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kita membiarkan Tuhan terus bekerja. Sehingga saudara, ketika kita terus dibangun di dalam Dia, kebenaran terpola dalam hidup kita, kita menjadi cerdas, kita menjadi kuat sebagai orang Kristen yang berkemenangan. Kita tidak harus apapun, bahkan disesatkan oleh akal kita. Tadi Efesus 4 ayat 14. Ya, tetapi saudara, kita menjadi pribadi yang berbeda. Perhatikan kesetiaan daripada Epafras. Ya, saudara, dengan setia Epafras telah mengajarkan kebenaran firman Allah kepada orang-orang percaya di Kolose. Di Kolose 1 ayat 7. Tetapi saudara, guru-guru palsu coba masuk ya untuk menghancurkan firman kebenaran yang sudah ditanam. Tapi saudara, saya percaya bahwa ketika kita terbangun secara akurat, apapun saudara tidak akan bisa menghancurkan proses pertumbuhan iman kita. Tidak akan mungkin bisa mengambil firman yang sudah dimeteraikan di dalam hidup kita, yang sudah itu. Kita harus memastikan seluruh hidup kita terus kokoh, terus teguh. Jadi sekolah Tuhan akan mengajarkan kehidupan kepada kita. Sekolah Tuhan dalam 1x24 jam, dari hari ke hari Dia mendidik kita, Dia membangun kita. Hal-hal yang tidak bisa hanya kita dengan Tuhan, Dia berbicara, mengajar kita tentang mungkin sesuatu hal. Mungkin kita menghadapi kondisi-kondisi di mana orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, engkau akan mendengarkan Tuhan dan Tuhan akan berbicara kepadamu, menanamkan kebenaran, sehingga yang ada adalah terjadi kemajuan, ketaatanmu. Engkau taat, engkau setia, menerima firman dan mau terpola dalam kebenaran. Katakan amin. Dan saya percaya iblis tidak akan mungkin bisa mengalami mendapatkan celah. Tapi saudara, saya mau berkata kepada saudara, Kristen yang mendalami firman Allah akan menjadi kuat. Orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam firman, dibangun terpola dengan benar, tidak akan mudah dipengaruhi, tidak akan mudah bergoncang. Dia tahu dirinya, dia tahu apa yang dia harus lakukan, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Sehingga setiap kali musuh coba menyerang balik, setiap kali pemikiran-pemikiran yang salah, dengan mudah dia bisa menetralisir dengan mudah, karena ada hikmat. Firman menjadi filter bagi dia, kebenaran disingkapkan, dibukakan pada mereka. Oh, saya mau berkata pada saudara, iblis tidak akan mengalami tempat, dia tidak akan mendapatkan tempat di dalam hidup kita, tidak akan mendapatkan celah untuk masuk dengan baik. Iblis akan mengalami kesulitan untuk memperdaya engkau, karena engkau bertekun mempelajari firman, dibangun di dalam firman, dibangun di dalam kebenaran. 5 pasal setiap hari terus engkau renungkan, engkau deklarasi, engkau perkatakan,
alirkan dari hidup kita. Izinkan intervensi Tuhan makin luas di dalam hidup kita, makin besar, sehingga hidupmu tak akan sama. Engkau tidak menjadi orang yang terus galau, terus melihat keadaan dunia. Tidak lagi, tidak lagi. Harus alami, bertumbuh, dan pastikan kemajuan itu menjadi nyata. Katakan amin. Yang keenam, perhatikan saudara, Paulus mengibaratkan di sini ciri kemajuan yang bagi orang percaya yang alami kemajuan di dalam Kristus. Yang keenam, saudara, Paulus menggambarkan di sini adalah sungai. Kenapa sungai? Perhatikan kata melimpah di ayat 7 bagian B, saudara. Tadi dikatakan Kolose pasal 2 ayat 7 bagian B, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan kata melimpah di sini, saudara. Melimpah sering digunakan Paulus. Kata ini menggambarkan sungai yang airnya meluap sampai ke tepi-tepinya. Pengalaman pertama ketika saudara dan saya berjumpa Tuhan, mengalami kehidupan diubah oleh Tuhan, saya percaya saudara, engkau punya sebuah pengalaman meminum air kehidupan yang segar, iman yang terus bertumbuh. Dan ini yang harus terus kita tunjukkan, ini yang harus terus saudara jaga. Artinya ada kemajuan di dalam hidupmu. Sungai itu menjadi sumber di mana kehidupan kita makin menjadi sungai yang besar dan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Katakan amin. Di Yeskiel di sana dikatakan Yeskiel pasal 47. Perhatikan saudara, kemarin Imam sudah singgung. Kita harus mengalami ukuran air di dalam hidup kita, dalam rumah rohani kita terus meningkat dari mata kaki, lutut, pinggang sampai kita berenang. Kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita, tapi Roh Kudus terus bekerja. Saudara, saya berdoa sumber ini akan terus menjadi penting dalam hidup kita. Tanpa ada sumber sungai, kita tidak ada kehidupan. Betapa pentingnya kebutuhan akan air, betapa pentingnya dan sangat amat penting kehidupan akan air dalam hidup kita. Saya berdoa saudara, dari hari ke hari kita terus mengalami bagaimana volume air itu makin meningkat. Itu terjadi dalam hidupmu dari hari ke hari. Katakan amin. Tanda kedewasaan ini akan makin menjadi nyata. Di mana yang berikut, kita penuh dengan ucapan syukur. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kenapa saudara bersyukur? Karena saudara mengenal siapa Allah. Dia adalah Bapa bagi kita. Karena engkau terhubung dengan Dia, maka apapun tidak dapat mengganggu kondisi hatimu. Yang ada adalah ucapan syukur. Oh Tuhan memberkati kita semua. 6 hal penting, ciri-ciri dari kehidupan yang mengalami kemajuan secara rohani yang diungkapkan oleh Paulus. Mari berdoa, mari berdoa. Hota karalabasi karalabasanda dalabase. Mari berdoa mengucap syukur, meteraikan firman yang kita sudah dengar bersama-sama. Itu terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Mari berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Horabasya karalabasi. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa. Siang hari ini kami sudah diberkati, kami sudah disingkapkan, dibukakan. Biar ini tidak sekedar menjadi informasi belaka, tapi firman-Mu mendorong kami, memastikan kami. Oh, 6 ciri kemajuan rohani yang Paulus kemukakan di sini. Kami berdoa Tuhan terjadi atas seluruh hidup kami sebagai tentara, sebagai pesiara. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Seperti bangunan, seperti sekolah, seperti sungai ya Tuhan, kami berdoa terjadi dalam hidup kami, terjadi dalam hidup kami. Oh dia labara sandara labase, dikata kara labasandara labaya labase, ira labara labasata kara labase. Kami berdoa terjadilah impartasi firman bekerja dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak lagi menjadi sasaran dari iblis. Kami tidak lagi menjadi sasaran dari dunia ini, tapi hidup kami terbangun, terpola dengan benar. Kemajuan itu akan dinikmati oleh orang. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangunan yang kokoh, bangunan yang berbentuk, bangunan yang dapat ditinggali. Itulah Betel di dalam nama Yesus. Bukan Ai, bukan tipe Ai, tapi tipe Betel. Kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Pekerjaan Roh Kudus bagaikan sungai yang akan membuat kami berenang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sungai kehidupan ada di dalam hidup kami. Tidak ada kematian. Yang ada adalah kehidupan. Makin meningkat,
Matius 6 ayat 33. Terjadilah atasmu, oh takaralabase, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terjadilah di dalam nama Yesus. Tetaplah bertumbuh dan pastikan kemajuan rohani terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati bangsa kami, kota kami. Tuhan terus rawat, Tuhan terus pulihkan. Bangsa kami dan kota kami ada di dalam tangan-Mu. Berkat-Mu mengalir tercurah. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami dan kota kami. Terima kasih Tuhan siang ini. Kami berdoa seluruh keluarga rohani dalam lindungan Tuhan. Suami istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, kakak adik sepeninggal rumah mereka dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa buat siang ini. Bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur Roh Kudus. Terima kasih. Nah, kembalikan pujian hormat syukurnya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Semua yang menerima berkat Tuhan siang ini dan percaya menerima impartasi dan hidupnya sama. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kiranya saudara siang hari ini kita semua tetap kuat. Mam juga terus menunjukkan kekuatan daripada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tetap strong, tetap memastikan yang mengalir dalam hidup kita, yang terekspresi dalam hidup kita, ini semua adalah kekuatan Tuhan. Semua karena anugerah. Doakan Mam sehingga suara tetap terjaga walaupun saudara ya seperti ini, tapi tetap saudara. Amin. Itu semua karena Tuhan. Mari tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Jangan ada penundaan, jangan ada delay. Taati Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan segera eksekusi dan terus alami terobosan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa besok saudara kita gabung di Menara Doa lantai 2 jam 6:30 ya. 6:30 saudara kita 6:30 atau jam 6 antara jam itu saudara. Nanti kita lihat di info, kita gabung di Menara Doa. Dan nanti akan diubah doa nanti dikembalikan hari Jumat saudara ya. Jadi nanti minggu depan mungkin sudah start hari Jumat. Dan artinya saudara Jumat tidak ada tapi Sabtu ada. Karena Jumat ada doa, jadi Imam kosongkan hari Jumat, nanti Sabtu. Jadi Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu dan hari Senin. Setiap hari tetap bersukacita, setiap hari tetap strong, tetap kuat karena Tuhan menyertai kita. Shalom. Tuhan berkati.